Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas suatu film yang berjudul Sorority Row yang dirilis pada tahun 2009. Di dalam film ini, 6 orang gadis saling bersahabat mencoba untuk membalaskan dendam terhadap seorang pria bernama Garrett, pacar dari Megan, salah seorang dari 6 gadis tersebut, dengan berpura-pura tewas ketika mereka berdua sedang berkencan. Namun, alih-alih ingin membalaskan dendam, akan tetapi hal tidak diinginkan terjadi di luar dugaan. Apakah peristiwa tersebut? Ya, daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film terlihat pesta yang begitu meriah. Pesta itu diselenggarakan di suatu asrama sekolah. Dan film ini akan berfokus kepada 5 orang wanita, yaitu Claire, Ellie, Chucks, Jessica, dan Cassidy. Mereka merayakan acara pesta seperti biasanya. Kemudian Jessica dan kawan-kawan melihat satu sahabatnya lagi, yaitu Megan, yang sedang bercinta dengan pasangannya, yaitu si Garrett. Dan tiba-tiba Megan mengeluarkan busa dari mulutnya dan dia mengalami kejang-kejang. Mereka semua panik. Sampai akhirnya Garrett dengan segera menyiapkan mobil untuk membantu kekasihnya itu. Sementara Jessica berusaha membuat nafas buatan untuk Megan. Dan ternyata Megan hanya berpura-pura kesakitan. Dia berniat untuk ngeprank pacarnya sendiri. Hal ini dikarenakan si Garrett ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Kepanikan terlihat di wajah Garrett. Wanita yang dia sayangi tiba-tiba mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Di situasi ini mereka langsung membawa Megan ke suatu tempat. Mereka menyarankan untuk membuang Megan ke suatu kolam demi membuat pacarnya panik setengah mati. Namun Ellie mengatakan jika Megan masih mempunyai rongga udara, maka jasadnya akan mengambang. Hal itu diketahui oleh Garrett. Karena dirinya merasa panik, tiba-tiba Garrett menusuk dada Megan menggunakan kunci ban agar jasadnya tidak mengambang. Yang padahal Megan masih hidup dan ini hanyalah sebuah rencana prank, namun menjadi sangat kacau dan berujung fatal. Hingga akhirnya Megan kehilangan banyak darah dan meninggal di tempat. Karena hal itu, perdebatan terjadi di antara mereka. Mereka saling menuduh satu sama lain. Kemudian Jessica berencana untuk membuang mayat Megan ke sumur di sekitaran tempat itu. Cassidy yang panik berusaha menelpon 911, namun sinyal di tempat itu terbatas sehingga Megan dengan tragis dibuang ke dalam sumur oleh sahabatnya sendiri. Singkat cerita, 8 bulan telah berlalu. Hari ini merupakan hari kelulusan mereka. Dan terlihat Cassidy yang masih kecewa dengan keputusan teman-temannya itu, tampak acuh dan cuek, lalu menjauh dari kelompoknya. Dan malam harinya akan diadakan pesta untuk merayakan kelulusan mereka. Para teman-teman Jessica menghadiri asrama lebih awal untuk menyiapkan segalanya demi kelancaran pesta malam nanti. Di sisi lain, Ellie yang sedang melamun tiba-tiba melihat bayangan Megan berada di sekitar mereka. Sontak Ellie pun kaget dan pingsan. Setelah kejadian itu, mereka semua lalu berkumpul di ruangan belakang untuk mendiskusikan kematian Megan. Tak lama kemudian, adik Megan yang bernama Maggie datang ke ruangan itu. Karena kedatangannya, mereka semua merasa risih dan dikhawatirkan kejadian waktu itu akan terbongkar. Sampai akhirnya Jessica dengan terpaksa harus mengusir Maggie dari circle mereka. Setelah itu, tiba-tiba seseorang mengirim foto ke masing-masing ponsel mereka. Foto itu ternyata berupa alat yang digunakan Garrett saat membunuh Megan.
Chuck mengira itu perbuatan kakaknya, yaitu si Garrett. Dia pun mencoba menenangkan teman-temannya untuk tidak panik karena mungkin saja itu hanya sebuah lelucon. Chuck yang merasa dirinya harus menemui Dr. Rosenberg untuk konsultasi dengan segera pergi ke tempat praktik Rosenberg. Di sana dia melihat Dr. Rosenberg sedang santai di kamarnya dengan borgol yang melingkar di tangannya. Chuck menyuruh dokter untuk segera bangun karena dia membutuhkannya. Dan tiba-tiba seseorang datang dengan kostum serba hitam, tiba-tiba melempar senjata tepat di kepala Dr. Rosenberg. Hal itu membuat dokter tewas mengenaskan. Chuck yang belum menyadari hal itu, dengan santainya duduk dan membaca buku untuk menunggu Dr. Rosenberg yang belum terlihat. Kemudian saat dia meminum birnya, tiba-tiba seseorang mendorong botol minuman itu hingga menembus tenggorokannya, hingga akhirnya Chuck pun tewas di tempat. Belum diketahui pasti siapa pria di balik jubah hitam itu. Yang pasti pria itu punya maksud tertentu. Scene beralih di suatu kamar mandi. Di sana terdapat Jessica dan Claire. Di sana pun mereka membicarakan tentang pembunuhan Megan. Namun ada seseorang yang mengupingnya hingga Jessica dan Claire pergi begitu saja. Wanita itu langsung keluar dan tiba-tiba pria berjubah itu sudah ada di depannya. Dan tiba-tiba wanita itu tewas di tangan pria berjubah tersebut. Ellie yang sedang berada di ruang bawah tanah dengan maksud untuk mengambil barang keperluan pesta, tiba-tiba menemukan suatu outer yang tergantung. Dia pun tidak asing melihat benda itu, yang ternyata itu adalah outer untuk membungkus mayat Megan. Sontak dia kaget melihat benda itu bersamaan dengan Kyle, yaitu pacar Jessica yang menghampirinya. Setelah itu Ellie melaporkan kepada teman-temannya bahwa dia melihat bungkusan mayat Megan di ruang bawah tanah. Jessica kembali mengira bahwa itu perbuatan Garrett. Dan tak lama kemudian Chuck memberitahunya bahwa dia akan telat datang ke pesta. Mereka pun semakin yakin bahwa Chuck sedang mengurusi kakaknya, yaitu si Garrett, yang padahal Chuck sudah mati oleh pria berjubah itu. Kemudian Jessica meminta kepada teman-temannya untuk tetap tenang dan menikmati pesta seperti layaknya tidak terjadi apa-apa. Pesta itu pun dimulai. Para kawanan remaja datang ke tempat itu bersamaan dengan Andy, yaitu pacar Cassidy yang datang ke pesta tersebut. Semua tampak normal, pesta berjalan begitu meriah. Namun Claire dan pacarnya, yaitu si Mickey, tampak marahan hingga akhirnya mereka sepakat untuk putus malam itu. Mickey yang baru putus berusaha mendekati Ellie yang tengah sendirian. Namun dia menyadari bahwa dia lebih memilih temannya daripada harus terus mengobrol dengan Mickey. Dia pun beranjak dari pesta itu dan naik ke ruangan untuk kembali menyendiri. Mickey yang tak menyerah berusaha menghampiri Ellie dengan jiwa fuckboy di dalam dirinya. Dan saat Mickey ke atas, tiba-tiba pria berjubah itu kembali datang untuk melukai Mickey. Mickey yang berusaha kabur tidak mampu untuk lepas darinya. Hingga akhirnya Mickey pun tewas di tempat. Ellie yang sedang bersembunyi dan melihat hal itu, dia pun merasa kaget setengah mati dan berteriak berharap teman-temannya mendengarnya. Teman-temannya itu pun melihat dengan langsung bahwa Mickey sudah tewas. Karena penasaran, mereka semua berencana untuk kembali ke sumur, yang dimana mereka membuang Megan di sumur tersebut. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba Maggie menahannya dan mengoceh tidak jelas. Namun Maggie pun mempersilahkan mereka untuk pergi. Sesampainya di sana, mereka terkejut karena melihat Garrett yang sudah tidak waras dan hanya diam di sana. Jessica yang masih meyakini bahwa itu ulah Garrett langsung membunuhnya dengan cara menabrakkan mobil ke arah Garrett hingga Garrett pun tewas di tempat. Cassidy pun mencoba untuk turun ke sumur itu dengan rantai yang mengikat kepadanya.
Namun tiba-tiba rantai itu terputus dan mengakibatkan Cassidy jatuh cukup keras ke dasar sumur. Dan setelah dilihat ternyata jasad Megan sudah tidak ada di sana. Kemudian mereka pun kembali bergegas ke pesta itu dan melihat di sana sudah sepi, tidak ada orang berpesta sama sekali. Kemudian Claire yang mencoba mematikan busa tiba-tiba diseret oleh pria berjubah itu dan dengan sadisnya Claire ditembak menggunakan flare gun ke dalam mulutnya hingga dirinya pun tewas mengenaskan. Kini tersisa hanya Ellie, Jessica, dan Cassidy. Mereka kembali ke asrama untuk mengecek seluruh isi ruangan. Dan mereka mendapati Maggie yang sedang tidur di kasur. Dia berkata bahwa dirinya sedang menunggu Kyle untuk tidur dengannya. Mendengar hal itu, Jessica sebagai pacar Kyle pun marah dan menjambak si Maggie. Sampai akhirnya mereka pun dilerai dan ibu penjaga asrama pun muncul dengan membawa senjata. Mereka semua disuruh untuk berdiam di ruangan Jessica dan menelpon polisi. Tapi sayangnya ponsel mereka semua menghilang entah kemana. Pria berjubah itu datang dan ibu penjaga pun mulai menembakinya. Tapi tidak ada satupun peluru yang mengenai pria itu. Sampai akhirnya ibu penjaga asrama pun tewas di tangan pria jubah tersebut. Cassidy dan Jessica berencana untuk mengambil ponsel milik Mickey dan mencoba menghubungi 911. Begitu juga Maggie yang keluar untuk melihat pria tersebut. Maggie yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba dilempar bom molotov oleh pria itu. Karena hal tersebut Maggie tidak bisa kemana-mana karena terjebak oleh kobaran api. Di ruang bawah tanah itu, Cassidy menemukan mayat Megan yang sudah menjadi tulang belulang. Mereka juga berhasil menemukan HP Mickey di ruang bawah tanah itu. Namun tiba-tiba Kyle keluar dari tempat persembunyiannya. Jessica pun marah kepadanya karena sudah selingkuh dengan Maggie. Begitu juga kostum yang dikenakan Kyle yaitu jubah hitam. Cassidy pun berusaha lari dengan Jessica. Dan sayangnya Jessica terkena pukulan Kyle menyebabkan dirinya pingsan saat itu juga. Cassidy yang berusaha melawannya tiba-tiba terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di situasi panik ini, tiba-tiba Andy datang dan langsung menusuk kepala Kyle hingga tewas. Jessica yang baru terbangun pun melihat senjata yang digunakan Andy, yang ternyata pria berjubah selama ini yaitu Andy, pacarnya Cassidy. Sampai akhirnya Jessica dibunuh oleh Andy. Andy mengaku bahwa dia mengetahui kematian Megan dari Ellie. Cassidy pun kemudian diajak untuk membunuh Ellie agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui kasus tersebut. Cassidy yang tentunya tak mungkin membunuh sahabatnya sendiri pun malah menolong Ellie dan membawanya kabur. Ellie berhasil kabur dan Cassidy terpojok oleh Andy. Dia pun hampir mati karena pisau sudah menempel di lehernya. Untungnya Cassidy berhasil menyelamatkan diri. Kemudian Cassidy menghampiri Maggie yang terjebak di dalam kobaran api. Dia pun berusaha menolongnya. Sampai akhirnya Andy kembali berada di hadapan mereka. Andy mencoba melempar senjatanya namun meleset. Begitu juga Cassidy yang hampir terjatuh ke lantai bawah karena lantai itu dihancurkan oleh Andy. Kemudian beberapa kali Cassidy berusaha menyerang, namun Andy berakhir di tangan Ellie yang sedang memegang shotgun milik penjaga asrama sekolah. Andy pun tewas dan mereka bertiga pun selamat dari pembunuhan itu. Kemudian di akhir film, pemadam kebakaran dan polisi pun tiba di tempat itu dan hingga akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.
Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.